Halo, shalom semuanya. Saya senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Ya, saya senang banget kamu ada di channel saya. Nah, suasananya sekarang gerimis, agak gelap. Tapi saya akan coba terus membuat rekaman video ini supaya memberikan pengetahuan kepada kamu, memberkati kamu. Ya, itu kerinduan saya. Ya, saya tahu bahasan kali ini itu bisa mengundang kontroversi, ya, karena beberapa pembahasan yang akan saya bagikan kepada kamu itu banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, mungkin pengajar-pengajar Alkitab juga tidak setuju, tapi nggak apa-apa, ya. Dan kalau seandainya kalian ada yang nggak setuju dengan saya, beda penafsiran, nggak apa-apa, it's okay. Saya tidak memaksa kamu harus percaya dengan saya. Ya, seperti itu, karena penafsiran kadang-kadang beda-beda, gitulah ya kira-kira. Nah, hari ini saya akan bicara banyak tentang orang mati itu kemana ya. Lalu bagaimana orang-orang perjanjian lama itu bisa masuk surga, karena Mesiasnya zaman mereka hidup belum ada, juru selamatnya belum lahir. Nah, ketika dia sudah mati berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kemudian, Yesus atau Mesias baru lahir. Nah, kira-kira gimana tuh? Itu kan orang-orang suci, orang-orang baik, ya, orang-orang percaya sama Tuhan gitu ya. Ada Abraham, ya kan, Musa, Daud, Samuel dan lain sebagainya. Kemanakah mereka? Bukankah juru selamatnya belum lahir? Nah, lalu selanjutnya, apakah bisa roh orang mati itu gentayangan di bumi? Ya, jadi setan-setan gitu kira-kira. Nah, Hades itu di mana, ya kan? Apakah surga bertingkat? Ya, surga dan neraka masih kosong atau sudah terisi dan lain sebagainya. Nah, oke, kita akan mulai. Semoga kalian siap. Yang pertama saya pengen bilang bahwa saya pengen bahas tentang kemanakah orang meninggal itu. Ini kamu meninggal, nih saya meninggal. Meninggal. Kita ini kemana gitu? Ada yang tahu? Manusia meninggal jurusannya hanya dua. Kalau nggak ke Firdaus, ya ke Hades. Firdaus itu ruang tunggunya surga, walaupun dia termasuk surga. Nah, Hades dia sama, dia ruang tunggunya neraka, walaupun Hades termasuk neraka itu. Ya. Nah, ketika seseorang meninggal di dalam Yesus, dalam iman percaya kepada Mesias atau Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus, maka detik dia mati, dia akan pergi ke Firdaus. Sedangkan orang di luar Yesus yang tidak percaya kepada Juru Selamat, dia mati detik itu juga dia pergi ke Hades. Nah, mereka masing-masing nunggu antara di Firdaus dan di Hades. Mereka masing-masing nunggu apa? Nunggu pengadilan Allah dilaksanakan dan selesai. Maksudnya apa nih? Setelah nanti bumi ini selesai, kiamat gitu kira-kira, lalu semua orang akan satu persatu menghadap pengadilan Allah, dan di situ mereka diadili secara formalitas. Ya, ini anak Tuhan dan kamu percaya Yesus ya, kamu akan masuk surga. Tapi tingkat berapa? Ingat ya teman-teman, surga itu bertingkat, Alkitab yang bilang. Dan Firdaus itu ada di tingkat yang ketiga. Kalian bisa searching. Ya, surga tingkatnya ada berapa? Nggak ada yang tahu karena Alkitab nggak mencatat. Ada orang bilang 7 melalui penglihatan. Ya bolehlah sebagai referensi. Tapi itu bukan kita pegang sebagai kebenaran karena tidak tercatat di Alkitab ya. Nah, kembali lagi. Lalu untuk masuk surga, dengarkan saya baik-baik, itu ketika dia punya iman kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi bagaimana menentukan orang mencapai tingkat-tingkat yang di surga itu? Melalui perbuatan baik mereka. Karena setiap orang ada ayatnya, ya, dihakimi menurut perbuatan mereka. Tapi perbuatan baik itu tidak membuat orang masuk surga ya, bukan. Yang membuat masuk surga tadi apa? Iman, percaya kepada Yesus. Tapi untuk masuk ke tingkat berapa di surga, itu perbuatan baik kita. Ya, seperti itu ya. Nah, sama juga dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau Juru Selamat, dia akan ke Hades. Ya, nanti kejahatan mereka seberapa nih? Itu yang menentukan mereka
masuk dalam tingkat yang lebih berat di neraka. Ya, memang tidak ada tulisan neraka itu bertingkat, ya, tapi anggap aja karena surga bertingkat, kita ya bisa kira-kira lah ya, bahwa neraka juga bertingkat, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa saya bilang orang mati di dalam Yesus itu langsung ke Firdaus? Nah, karena ingat kisah Yesus ketika dia mati di kayu salib. Sebelum Yesus mati, ada orang di sebelah kanannya yang dulunya penjahat, tapi di tiang salib itu conversation dengan Yesus dan akhirnya dia bertobat. Ingat? Dan Yesus bilang apa? Kamu hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi ketika orang mati di dalam Yesus, dia akan ke Firdaus. Itu ayatnya kira-kira ya. Nah, kalian bisa cari juga itu ayatnya ya. Nah, selanjutnya, bagaimana orang-orang PL, orang-orang kudus tadi, Abraham, Musa, Daud, Samuel, dan semua orang-orang rohani itu masuk ke surga. Ya, harus melewati Yesus ini. Bahkan, tapi Yesusnya belum lahir, tapi Yesusnya belum ada, juru selamatnya belum ada. Nah, ada banyak teolog bilang, pendeta bilang gini, ketika mereka punya pengharapan di depan nanti kepada Mesias, nah itulah modal dia diselamatkan. Ya, saya nggak membantah itu, saya setuju aja. Tapi saya punya teori yang menarik banget, dan mungkin ini jarang diberitakan. Tapi saya percaya sekali kalian diberkati deh. Ini unik banget, ini keren banget, ya. Oke, untuk menjawab bagaimana orang-orang PL itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saya akan memulai dari kisah Saul di Endor. Ingat ketika Saul terjepit, sedangkan Nabi Samuel sudah mati. Nah, dia nggak tahan, akhirnya dia datang ke dukun, orang yang bisa manggil arwah, untuk bertemu kepada Samuel, Nabi Tuhan itu. Lalu di cerita itu, akhirnya singkat cerita, pemanggil arwah itu memanggil sosok roh yang munculnya dari dalam bumi. Ya. Nah, pertanyaan saya, roh yang muncul dari dalam bumi itu roh Samuel beneran atau roh setan yang menyamar jadi Samuel atau roh Samuel? Mayoritas hamba Tuhan bisa dikatakan mereka percaya bahwa itu adalah roh setan yang menyamar jadi roh Samuel. Tapi saya mau bilang guys, itu roh Samuel beneran. Mungkin kalian mulai berpikir saya sesat. Tapi biarkan saya menjelaskan dulu. Kenapa saya bilang itu adalah roh Samuel beneran? Ya, yang pertama, kalau kalian baca di kisahnya di mana ya? 1 Samuel 28, nanti kalian baca. Ya, pelajari baik-baik. Alkitab sendiri yang ngomong kayak gini. Maka roh Samuel itu. Tunggu dulu. Alkitab yang ngomong. Maka roh Samuel itu menjawab Saul. Alkitab bilang ya bahwa di situ dikatakan roh Samuel. Dia bukan ngomong gini, maka roh itu, bukan, tapi roh Samuel itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa roh Samuel dikatakan munculnya dari dalam bumi? Bukankah Alkitab bilang neraka itu ada di dalam bumi? Betul, Alkitab menyatakan bahwa Hades itu ya itu ada di dalam bumi. Ya, itu ada ayatnya. Ya, itu ada ayatnya. Nanti kalian bisa searching lah ya. Nah, kenapa kok roh Samuel munculnya dari dalam bumi, dikatakan yang ilahi dari dalam bumi? Karena gini, dengerin saya baik-baik. Waktu itu, perjanjian lama ya, Yesus belum lahir. Juru selamat atau Mesias itu belum lahir dan belum menang. Artinya menang di kayu salib ya. Di kayu salib itu Yesus menang loh. Nah, artinya apa? Artinya kunci kerajaan maut dan alam maut itu sendiri ya masih dipegang oleh iblis. Masih dikuasai oleh iblis. Jadi gini, semua orang kudus di perjanjian lama dia nggak bisa ke surga.
harus lewat Yesus. Dia harus nunggu dulu. Nunggunya di mana? Di Hades, di dalam bumi itu. Semua orang-orang hebat. Jadi sebelum Yesus lahir dan mati atau menang, surga itu masih kosong. Nah, mereka nunggunya di Firdaus, di Hades semua. Jadi Abraham, Saul, Samuel nunggunya di sana semua. Semoga penjelasan ini nggak membosankan ya. Nah, kalau kalian pelajari lagi, di situ Samuel bilang gini, Saul, kenapa kamu ganggu aku? Jadi di Hades itu Samuel atau roh-roh kudus yang lainnya, orang-orang kudus lainnya tidak disiksa. Dengar saya baik-baik, tidak disiksa. Kenapa? Karena mereka orang-orang kudus, mereka hanya nunggu di Hades itu. Ya, penyiksaan belum terjadi. Bahkan sampai sekarang penyiksaan belum terjadi. Nunggu apa tadi saya bilang, pengadilan Allah nanti setelah baru eksekusi dilakukan. Nah, kembali lagi. Jadi roh Samuel itu masih nunggu di Hades. Yang pegang kunci Hades siapa? Iblis. Ingat, ketika Yesus mati, maka dia merebut kunci maut. Baru kunci maut dipegang oleh Yesus. Tapi sebelum itu, kunci maut masih dipegang iblis. Makanya dia bisa kong kali kong dengan setan. Atau dengan pemanggil arwah. Setan, iblis. Bukain dong pintunya, aku mau ketemu sama dia. Udah, bukain. Boleh itu. Karena yang berkuasa, yang megang kunci maut adalah iblis. Ya, itu. Lalu semua percakapan dari Samuel kepada Saul itu semua tergenapi. Ya, hari ini juga kamu akan mati bersama-sama dengan saya dan lain sebagainya. Itu tergenapi. Nah, itu ya. Nah, dengar baik-baik. Setelah Yesus mati di kayu salib, ini ada cerita yang luar biasa, men. Ketika Yesus mati di kayu salib, sebelum dia bangkit, 3 hari Yesus kemana? Ada yang tahu? Jadi Yesus mati, 3 hari kemudian baru dia bangkit. Betul ya? Nah, 3 hari itu kemana? Nah, 3 hari itu dikatakan bahwa Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, lalu ayat Matius 27 ayat 50 sampai 53 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus mati, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wow. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi orang-orang kudus bangkit semua dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, apa yang terjadi? Jadi gini, ketika Yesus mati, 3 hari dia kemana? Dia pergi ke alam maut. Dia pergi ke dalam bumi ini, ke Hades, di mana semua orang kudus, termasuk Abraham dan kawan-kawan, nunggu di sana. Lalu dia memberitakan Injil di sana atau mendeklarasikan kemenangannya di sana. Ngomong gini, akulah Mesias. Lalu orang-orang kudus ini seperti gini, wah, ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita percayai. Dan mereka dari Hades itu, mereka bangkit, pindah semua ke kota baru. Itu ke Firdaus. Mereka bangkit, kubur-kubur kebuka, dan mereka pindah ke Firdaus. Jadi gini, untuk masuk ke Firdaus atau ke surga, memang benar-benar butuh Yesus. Satu-satunya jalan itu Yesus. Bahkan Abraham yang sedemikian taat, bapak orang beriman, Musa yang pemimpin legend, ya kan? Daud yang punya hati, yang punya hasrat yang besar, Salomo nabi yang luar biasa hebat. Semua mereka nggak bisa masuk ke surga kecuali lewat Mesias atau Yesus itu sendiri. Ini keren, ini jarang diberitakan. Semoga kalian dapat pengetahuan yang baru. Amin. Ya. Dan itulah, jadi jalan satu-satunya benar-benar hanya lewat Yesus. Orang sebaik apapun, sekudus apapun, senabi apapun, dia tetap kalau mau ke surga harus melalui Yesus. Ya. Oke. Jadi itu ya, Hades itu ada di dalam bumi. Ya, Hades ada di dalam
Semoga gambar saya kelihatan karena ini sudah mulai agak gelap dan mendung gelap. Ya, saya mau tegaskan lagi bahwa orang mati hanya pergi ke dua jurusan ya, Firdaus atau Hades. Tidak ada tempat yang lain. Ya. Kalau ada orang yang bilang ada kecelakaan di satu tempat, lalu orang matinya itu masih tinggal di situ gentayangan. No. Nggak seperti itu. Ya, itu hanya setan-setan yang menyamar jadi orang-orang di situ. Ya. Tidak ada orang atau roh orang mati gentayangan, nggak ada. Mungkin contoh si manis jembatan Ancol. Dikatakan roh si manis itu, wanita yang mati di jembatan Ancol itu masih gentayangan di situ, nakut-nakutin, memberikan penampakan. No. Itu hanya roh setan yang menyamar jadi wanita itu. Ya, pokoknya kalau orang mati hari ini, detik ini, dia kalau nggak ke Firdaus, ya ke Hades. Firdaus bagi orang yang punya iman sama Yesus, ke Hades bagi orang tidak percaya sama Juru Selamat. Ya, wow, hujan deras banget. Ayo, oke. Kamu masih bersama saya, amin? Ya. Nah itu ya, itu saya pikir ini atau cukup atau bisa tambahin lagi ya. Ya. Ingat, saya mau tegaskan lagi bahwa surga dan neraka ya masih kosong sampai hari ini. Ya, terisinya kapan? Terisinya nanti ketika pengadilan itu selesai. Contoh nih, Jimmy diadili ya. Kamu perbuatan baik kamu sedikit kayaknya. Kamu ke surga tingkat ini aja lah. Ya, oke. Semua diadili selesai, langsung masuk ke tingkatan masing-masing yang sudah diputuskan oleh pengadilan Allah, ditetapkan oleh pengadilan Allah. Kak, bagaimana dengan orang-orang yang mendapat penglihatan bahwa surga itu tempat yang indah, sudah terisi banyak manusia, dan neraka juga sudah terisi orang-orang disiksa di sana. Nah, saya mau bilang gini, kalau itu benar penglihatan dari Tuhan, dia seperti dibawa Tuhan di masa yang akan datang ketika surga dan neraka sudah terisi. Ya, dibawa oleh Tuhan. Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Bisa aja, ya kan? Bisa aja. Nah, saya pikir itu, semoga ini bisa menjadi berkat. Yang saya mau tekankan adalah juru selamat untuk orang bisa masuk ke surga hanya melalui Yesus. Nggak ada jalan lain. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Tidak ada jalan lain untuk ke surga. Karena di dalam Yesus dosa kita diampuni, dibersihkan, dibenarkan. Ya, ditebus dosa kita ini. Amin. Lalu ya, surga dan neraka itu nyata dan ada. Orang yang tidak punya iman kepada Yesus, dia akan dihukum di neraka sana. Ya, ini mungkin pengalaman, pengetahuan yang mungkin baru buat kalian. Ya, saya mau kasih tahu tentang roh Samuel ini ketika ditanyakan oleh teman teologi saya kepada dosen dari luar negeri. Dosen luar negeri ini bilang bahwa ya betul itu roh Samuel. Ya. Tapi mungkin beberapa kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak harus sama kalau kamu punya tafsiran yang berbeda. Tapi intinya kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Itu yang penting. Oke, saya pikir itu semoga ini jadi berkat buat kalian. Boleh nggak kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Ya, subscribe yuk. Subscribe. Boleh nggak dibagikan ini kalau ini jadi berkat, dan boleh komen di sini. Oke, saya pikir itu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.